Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat memasuki awal pekan hari ini, hari Senin tanggal 19 September 2022. Saya mengajak Bapak Ibu saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar Yesus mengumpamakan kita dengan pelita atau lampu atau terang atau yang bersinonim dengan itu. Pelita yang diletakkan di bawah tempat tidur itu menyebabkan jarak sorotnya itu menjadi terbatas, menjadi kecil. Tapi kalau dia ditempatkan di tempat yang tinggi, maka dia akan menjangkau, menerangi lebih banyak tempat. Orang bisa melihatnya dari segala arah, dari segala sudut. Dengan demikian saudara-saudari, sekali lagi cahaya pelita itu dia menjadi sungguh bermanfaat ketika menyinari lebih banyak tempat, lebih banyak area. Hari ini Yesus mengumpamakan bahwa kita ini semestinya menjadi pelita. Apa yang dimaksud saudara-saudari dengan kita menjadi pelita? Saya bisa menceritakannya demikian sebagai, katakanlah ilustrasi, sebagai contoh peneguhan. Ada sebuah keluarga non-Kristiani. Mereka akhirnya memutuskan menjadi Katolik. Itu karena ternyata melihat cara hidup tetangga mereka yang Katolik. Cara hidup yang rukun dan damai, baik dengan banyak orang, tidak pernah menyusahkan orang lain, dan selalu siap menolong siapapun yang sungguh membutuhkan. Akhirnya mereka merasa tertarik. Mereka ingin menjadi seperti orang Katolik itu. Lalu mereka kemudian minta untuk dibaptis. Maka yang bisa kita lihat di sini saudara-saudari adalah kesaksian hidup. Teladan hidup yang nyata, yang dilihat orang, yang kemudian membuat orang di sekitar kemudian merasa terdampak, merasa tertarik, merasa ingin seperti mereka juga. Nah, ketika Yesus bicara tentang pelita, dia berbicara tentang hidup setiap orang Kristiani yang semestinya memang menjadi cahaya, menjadi pelita bagi orang lain, yang memberikan dampak, memberikan terang, memberikan manfaat, sehingga orang kemudian ingin juga menjadi seperti orang Kristiani. Ini sungguh sebuah pemaknaan yang luar biasa melalui kesaksian hidup, dan kesaksian hidup itu tentu berangkat dari penghayatan iman Kristiani yang baik dan benar, ibarat sebuah pelita yang ada di atas, yang dilihat orang dan menerangi sekitarnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Kita semua dipanggil untuk menjadi pelita, dipanggil untuk menjadi cahaya, dan hendaknya cahaya kita, pelita kita dalam rupa kesaksian hidup, dalam contoh-contoh hidup yang nyata, senantiasa memberikan manfaat positif, dampak yang baik bagi orang-orang lain, sehingga orang kemudian merasa tertarik untuk menjadi pengikut Kristus juga. Minimal mereka tertarik juga untuk memberi kesaksian hidup yang sama dengan kita. Saudari-saudara, menjadi pelita adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan kesaksian hidup. Injil sekali lagi mengajak kita untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Minimal orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menjadi tetangga kita, menjadi rekan kerja kita, yang menjadi rekan selingkungan, CRT, dan sebagainya. Sesama manusia membutuhkan teladan. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan kesaksian hidup yang baik. Maka kalau kita ingin mengubah dunia, saudari-saudara, memang semestinya harus lebih banyak orang yang memberi kesaksian hidup yang baik dan berdampak bagi sesama di sekitarnya. Anak-anak memerlukan contoh konkret hidup yang baik dari orang tua dan keluarga. Demikian juga orang-orang di sekitar membutuhkan kesaksian hidup yang baik dari kita. Kita boleh berbicara, kita boleh mengajar dengan sangat baik dan mempesona saudari-saudara. Namun kalau kita tidak memberikan teladan hidup yang baik, kesaksian hidup yang benar, maka kata-kata dan ajaran indah kita itu hanya akan menjadi angin lalu belaka, menjadi seperti sesuatu yang lewat begitu saja. Ingatlah saudari-saudara kebenaran kata-kata ini. Kata-kata menggetarkan, tetapi teladan menggerakkan. Selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya dan melayani. Jangan lupa untuk terus menjadi cahaya, menjadi pelita, menjadi terang di dalam kesaksian hidup yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan panggilan kami sebagai para pengikut-Mu, panggilan untuk menjadi cahaya, panggilan untuk menjadi pelita. Mampukan kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu agar hidup kami sepanjang hari ini khususnya menjadi suatu kesaksian hidup yang baik, yang menerangi, yang memberikan dampak dan manfaat positif bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi pelita. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.